ada satu kitab itu yang sangat populer di hampir seluruh pondok pesantren yang ada, namanya kitab Alfiyah. Di sana itu sampai kitab Alfiyah itu saking populernya, Mbah Maimun Zubair almarhum, Kiai Maimun itu sampai dawuh, ada kiai kok enggak hafal Alfiyah itu belum layak untuk disebut kiai. Dan di antara sekian banyak itu ada tulisan berbunyi begini. Man la yazalu syakiran 'alal ma'ah fahuwa harin bi isyatin dzati sa'ah. Siapapun, bukan hanya Mbak Sandi, jenengan semua ini. Pokok selama mau bersyukur, maka selama itu pula jenengan patut untuk mendapatkan suasana, situasi, kehidupan yang lebih baik. Selama jenengan mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada siapapun yang membuat Anda berada di titik ini, insya Allah situasinya akan lebih baik. Mohon maaf ya, syukur itu tidak hanya, makanya saya suka kalau malam hari ini kan semua karyawannya Mas Gilang ya, semuanya kan karyawan. Disiapkan macam-macam, mereka semuanya diajak bareng-bareng, diajak kumpul bareng-bareng. Terima kasih Mas Gilang dan Mbak Sandi tidak cukup diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Harus panjenengan tampilkan kepada siapapun yang membuat Anda berada di titik ini hari ini. Karena Allah sendiri sudah dawuh, Allah sendiri sudah berkata, Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu an-ni'mah ala yadayhi. Hambaku, kamu belum bisa saya anggap berterima kasih kepadaku sebelum kamu bisa berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu sukses, yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Bisa orang tua, bisa keluarga, bisa teman, dan lain sebagainya. Dan saya yakin keberhasilan J99 ini tidak mungkin hanya karena pikiran dan inspirasi daripada Mbak Sandi saja. Pasti kerja keras semua pihak, semua karyawan, semua yang terlibat di J99 Corp ini. Jadi kalau hari ini kemudian panjenengan semua diajak bareng-bareng di sini makan-makan atau bahkan tadi Mas Gilang menyampaikan bahwa nanti akan ditutup dengan hiburan-hiburan, jenengan semua layak mendapatkan itu. Semoga benar-benar menjadi rasa syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur lu tenan Pak. Mergo an-nikmah niku inna ni'mah mausulatun bisyukri. Mausulatun bisyukri. Jadi wa syukra menika muta'alliqun bil mazid. Wala yanqati al mazid minallah hatta yanqati asyukru minal abdi. Bahwa kenikmatan yang kita dapatkan ini sangat terkait erat dengan bagaimana cara kita mensyukurinya. Dengan cara bagaimana kita berterima kasih atas semua nikmat itu. Dan selama kita mau bersyukur, selama itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah semua kenikmatannya. Apalagi kalau tadi dari awal kemudian Mbak Sandi mengatakan bahwa saya memang dari awal cita-cita saya bukan hanya mementingkan diri saya, tapi bagaimana saya bisa berbagi kepada yang lain, terutama orang tua dan lain sebagainya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah mundur terus ini gawe senden. Ya, apa lu gue gini? Kalau lu bukan seneng lu gue kedukuran, malah kayak penyanyi dangdut tau. Nggih, aku mau ceritane apa? Oh, dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi. Ma min 'abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Tidak ada Mas Gilang satu orang pun yang kemudian diberi rizki oleh Allah Ta'ala, kemudian rizki itu untuk membahagiakan orang tuanya, kecuali dia akan memiliki kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun tidak harus nunggu sekaya Mas Gilang untuk berbagi dengan orang tua. Sampean kalau nunggu sekaya Mas Gilang, sesukses Mas Gilang, ora sida awakmu. Ora sida sugih maksudnya ngono lho. Gak sida sugih. Karena peningkatan proses apa yang mungkin kayak Mas Gilang, Mbak Sandi kemudian langsung mendapatkan ini semua secara instan, nggak mungkin. Mesti semuanya bertahap, mesti semuanya berproses. Lele semua iling-iling panggah
Mobil apa tadi yang harganya 9 miliar? Ya ngeluh bun-bunanmu, ngeluh, proses lah, proses. Mulai songko nukokno bantal wong tua, sampai nukokno kasur wong tua, ningkat sampai moga-moga kita semua bisa membelikan atau membangunkan rumah untuk orang tua kita. Oh no, wah minon, awakmu lho. Awakmu bahagia nih wong tua, positif, kamu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong kita ini membahagiakan orang lain saja pasti. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membersamai kita selama kita siap untuk mengulurkan tangan kepada orang lain. Loh, Mas Gilang itu tenan. Artinya kalau memang memiliki niatan yang baik, ya siapapun lah, bukan hanya Mas Gilang, siapapun yang hari ini berusaha, yang hari ini lagi bekerja keras, kalau memang punya niatan yang baik dan kemudian dia tulus, jujur dalam proses bekerjanya, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sisi Allah. Bahkan Rasulullah itu mengatakan, at-tajir as-saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada. Seorang bisnismen, seorang pedagang yang penuh dengan kejujuran dalam bisnisnya, dia akan dikumpulkan bareng orang-orang yang tulus keimanannya dan orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambut gawe ku penting. Yo ngaji ku penting ini Pak yo. Makanya aku mau diceritani. Semoga tadi siapa Bang Saudara Ganes tadi mengatakan bahwa akan ada ngaji rutin dia Bang. Itu bagus itu, kamu harus ikut itu, kamu jangan karena ada makannya saja kamu ikut, ngaji itu ikut. Loh, tenan iki. Mergo ada seorang sahabat mengatakan, namanya ini salah satu sahabat terbaik, sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan bahwa ij'alid dunya majlisain. Majlisan li tolabil halal wa majlisan li tolabil akhirah wasalis yaduruka falaturidhu wasalis yaduruka falaturidhu. Waktu kita di dunia ini coba tolong dibagi dua saja. 50% untuk cari rizki yang halal, 50% coba kita buat tabungan untuk akhirat. Jadi 50% pikiran kita adalah bagaimana mengembangkan usaha kita, meningkatkan ekonomi kita dengan cara yang benar dan baik. 50%-nya bagaimana semua yang kita lakukan untuk urusan dunia itu benar-benar bisa menjadi sangu kita. Sangu itu apa? Kok saku? Itu tabungan kita lah, katakan tabungan kita ketika kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak Mbak Sandi kan sudah ngomong bahwa saya pengen punya satu jariah bla 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 dan lain sebagainya. Wah nggak pikir Mbak Sandi tadi itu sudah cukup, itu sudah tausiah yang paling cukup. Saya sudah nggak perlu sebetulnya. Itu kalau masalah itu nggak patek ngomong nih, mereka penjenengan anak boy sampean nggak patek ngomong nih sejak ngaji. Tapi memang harus gitu. Saman pernah dengar ada surat namanya Luqman apa tidak? Pernah. Ada surat dalam Al-Quran namanya Luqman. Luqman Al-Hakim itu pernah kasih wasiat kepada anaknya. Ya bunayya, la tadkhul fid dunya dukhulan yaduru fi akhiratik. Anakku, kamu jangan sampai terlalu memikirkan dunia yang kira-kira membuat kamu nanti keberatan di akhirat. Tapi wala tatruki dunya tarka hatta takuna kallan linnas. Tapi kamu jangan sampai kemudian meninggalkan dunia, tidak memikirkan bagaimana kita hidup sukses, kita hidup sejahtera, yang membuat kamu menjadi beban orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan yang mirip-mirip kayak itu. Beliau bahkan mengatakan laisa bi khairikum
man la yajma'ud dunya wal akhirah, bukan termasuk umat terbaik kalau dia tidak mampu menggabungkan itu. Makanya ada seorang sayyidi tabi'in namanya Sa'id ibn Musayyib. Ini mumpung saya ingat, Sa'id ibn Musayyib itu mengatakan, la khaira fi man la yajma'ud dunya yasunu biha dinahu wa hasabah wa yasiru biha rahimah. Tidak istimewa kalau ada orang tidak mengumpulkan uang, tidak punya uang, nggak punya kekayaan yang kira-kira bisa untuk mengangkat agamanya, mengangkat keluarganya, dan bisa ngopeni, ngateni keluarganya. Sampean kudu ngerti ya, dulur nek awakmu sukses, iku mau silaturahimi, mau endangi, iku seneng. Mergo bayangane awakmu teko mesti nggawa jajan lah, nggawa apa, tapi nek awakmu gak sukses, dulur mau endangi panik. Panik. Iki mesti masalah iki. Masalah iki. Iki loh. Lah, iya, Pak. Makanya suatu ketika bullying itu sebetulnya sudah terjadi mulai era kuno. Suatu ketika Rasulullah itu lagi duduk-duduk sama sahabat di pagi hari. Lagi duduk-duduk sama sahabat. Jadi kalau redaksinya begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan dzata yaumin ma'a ashabi. Suatu ketika Rasulullah itu lagi duduk-duduk sama sahabatnya. Kemudian fanadharu ila syabin dzi jaldin wa quwwatin wa qad bakkara yas'a. Tahu-tahu ada seorang pemuda yang masih sehat, masih sangat kuat, tidak ikut ngaji di sekitar Rasulullah, tapi dia berangkat kerja. Masih pagi dia sudah berangkat kerja. Di mana sahabat yang lain semuanya lagi pada ngaji di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat mencibir, mengolok-olok. Mereka mengatakan, waiha hadza law kana syababuhu wa jalduhu fi sabilillah. Wah, kasihan sekali. Dia tidak memanfaatkan keberadaan Nabi. Seharusnya dia duduk di sini ngaji bareng-bareng kita. Dia malah ngurusi dunia. Dia malah kerja cari dunia. Dia malah kerja cari uang. Apa kata Rasulullah? La taqulu hadza. La taqulu hadza. Kamu jangan ngomong gitu. Kamu jangan ngomong gitu. Lau kana yas'a 'ala nafsihi liyakuffahu 'anil mas'alah wa yuhniyahu 'anin nas fahuwa fi sabilillah. Karena kalau dia bekerja supaya tidak merepotkan orang lain, tidak membebani orang lain, bahkan bisa membantu orang lain, fahuwa fi sabilillah. Mas Gilang kalau kerjanya bukan hanya sekedar untuk kaya-kayaan, tapi bagaimana untuk membantu orang lain, untuk memantaskan keluarganya, fahuwa fisabilillah. Yang penting niatnya. Makanya wa in kana yas'a ala abawaini dhaifaini aw dzurriyyatin di'afin fahuwa liyughniyahum wa yakfiyahum fahuwa fisabilillah. Siapa tahu dia bekerja mulai pagi sampai malam, tujuannya supaya bisa membahagiakan kedua orang tuanya, kayak tadi disampaikan oleh Mbak Sandi, supaya bisa membahagiakan dan memantaskan anak-anaknya, fahuwa fisabilillah. Tapi kalau tujuannya wa in kana yas'a ala tafahur fahuwa ala sabili syaitan. Kalau kita hanya kerja, cari kaya, hanya untuk sombong-sombongan saja, hanya untuk pamer saja, fahuwa ala sabili syaitan. Lah moga-moga teman kita, saudara kita, Juragan 99 Mas Gilang dan keluarga memiliki niatan yang baik dalam pekerjaannya. Dan semoga semua yang beliau rencanakan, beliau acarakan, moga-moga benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah itu penting, barokah itu. Rezeki itu akeh kadang-kadang gak barokah. Makanya barokah itu penting. Barokah itu benar-benar penting. Barokah itu contohnya begini, barokah itu. Kayak tadi pagi saya tadi pagi itu ngaji di Kediri sana. Saya menceritakan bahwa mohon maaf, ada loh
Orang itu bisa bahagia dengan segala keterbatasannya. Saya nggak ngomong bahwa la ni'mata kasihah wala ghina katibin nafsi. La ni'mata kasihah wala ghina katibin nafsi. Tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala kaya sehat dan tidak ada kaya tenangnya hati. Moga-moga keluarga besar Juragan 99 ini benar-benar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar diluaskan hatinya dan benar-benar selalu mendapatkan pikiran yang positif, yang baik untuk berbagi kepada sesama, menyayangi kepada sesama. Sudahlah Mas, pokok jenengan semakin banyak berbagi, semakin banyak menolong, insya Allah semakin banyak yang mendoakan. Dan semakin banyak yang mendoakan, potensi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Semoga semua dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan, dan diistiqomahkan. Tadi saya tidak perlu matur banyak-banyak lah. Kapan-kapan aja jenengan ngaji sama Mas Alvan. Mas Alvan saya baru tahu kalau Mas Alvan itu ternyata suaranya enak. Saya baru ngerti, saya baru dengar hari ini. Ternyata suaranya enak. Oh, wah luar biasa betul. Kayak Mas Alvan ini mendampingi Mas Gilang. Moga-moga diberi keistiqomahan, diberi ketenangan. Jenengan semua juga gitu. Sampai itu enggak apa-apa loh doa begini. Ya Rob, inna nas'aluka at-tuma'ninata was-sakinata wal istiqomata. Seringkali kita dengar doa tumakninah sakinah itu hanya pada acara-acara pernikahan. Tidak, tumakninah sakinah itu harus kita minta kepada Allah di setiap kesempatan. Karena yang butuh ketenangan, butuh kenyamanan bukan hanya manten baru, tapi manten lawas jauh lebih butuh tumakninah dan sakinah. Apalagi kayak Mas Gilang. Dan tadi itu apa yang disampaikan Mas Gilang penting untuk sampean semua mengaca. Sekelas Mas Gilang saja dengan segala kesuksesannya tidak pernah lirik-lirik. Bocah gak patek jelas model awakmu gitu. Nasibnya gak patek jelas, senengannya main lirik, scroll, pancen bosok tenan awakmu panjenengan. Lo yakin Coba bayangkan sekelas Mas Gilang saja dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tetap yang tercantik, paling muda, paling ideal adalah Mbak Sandi. Lah kowe. Betul. Ahsan. Makanya penting itu. Itu apa yang disampaikan Mas Gilang walaupun sedikit tapi itu penting. Untuk kita semua. Bagaimana rasa syukur benar-benar menguatkan kita. Termasuk syukur dengan siapa kita berpartner, syukur dengan siapa kita mengarungi dunia ini bersama-sama. Moga-moga semuanya diberi kesehatan, dipanjangkan usianya. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya, ada enggak pasnya. Pokok kita ingin mendoakan yang terbaik lah buat keluarga besar Juragan 99. Akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang disampaikan Gus Kausar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan dan ilmu yang bermanfaat yang berguna di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar mengutip dari kitab Alfiyah yang di antara sekian banyak itu ada tulisan yang berbunyi, barang siapa seseorang, siapapun itu, selama mau bersyukur, maka selama itu pula Anda patut mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selama kita mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada siapapun yang membuat Anda berada pada titik ini, insya Allah kehidupan lebih baik akan selalu berpihak kepada Anda. Dan Gus Kausar juga mengutip dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak ada satupun yang kemudian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki itu untuk membahagiakan orang tuanya, kecuali dia akan memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Tidak harus kita menunggu kaya untuk berbagi dengan orang tua. Jika kita membahagiakan orang tua, insya Allah Anda akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya Allah akan selalu membersamai kita selama kita siap untuk mengulurkan tangan kepada orang lain. Siapapun yang hari ini berusaha dan yang bekerja keras, kalau mempunyai niatan yang baik,
kemudian dia tulus dan jujur dalam proses pekerjaannya, maka insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, jika seseorang pedagang yang penuh dengan kejujuran dalam bisnisnya, dia akan dikumpulkan bareng orang-orang yang tulus keimanannya dan orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bekerja itu penting dan mengaji itu juga penting. Demikian ceramah singkat yang disampaikan Gus Kausar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.